Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya, baiklah. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita kuliahnya secara online saja ya. Kebetulan tadi memang di sini cuacanya kurang baik, jadi sinyal internetnya nggak bisa dipakai. Makanya saya belum bisa untuk membuka Zoom-nya. Ini pun masih hujan yang deras sekali, jadi apa internetnya agak lambat, agak patah-patah. Oke, jadi adik-adik, kemarin kita sudah berbicara mengenai termodinamika ini. Jadi pada kesempatan ini coba kita mengkaji ulang bagaimana eh, bagaimana termodinamika itu sebenarnya eh, berhubungan dengan energi ataupun kerja. Kemarin kita juga sudah membahas sedikit ya bahwa ada kerja yang dilakukan oleh sistem, ada juga sistem yang menerima kerja. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ketika sistem menerima kerja, maka kerjanya itu adalah negatif. Berbeda dengan kalor, kalau sistem menerima kalor, maka dia nilainya positif. Kalau sistem memberikan kalor, maka nilainya negatif. Nah, jadi di sini berhubungan dengan kerja dan energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, setiap zat yang bergerak itu memiliki namanya energi kinetik. Kalau kita lihat di sini ada sebuah grafik. Nah, sebuah grafik ini gaya yang diberikan untuk menggerakkan sebuah sistem. Jadi kalau dari gambar ini yang kita namakan sistem itu adalah bola ini yang bergambar bola ini. Eh, Nah, yang bola ini adalah sistemnya. Kemudian dia diberikan sebuah gaya. Gaya yang arahnya itu ke samping ini. Ini yang F ini kan. Ini adalah gaya yang apa itu namanya gaya arahnya ke sini. Karena gaya itu dipengaruhi oleh bentuk daripada lintasan atau katakanlah gerakan. Gaya itu kan sebuah besaran vektor. Jadi ketika kita melakukan gaya itu maka kita dipengaruhi juga oleh gravitasi. Jadi arah gaya kita itu pasti akan ada gravitasi yang mempengaruhinya itu gaya yang ke bawah ini atau gaya normalnya. Kalau ini gaya yang menarik benda ini, katakanlah menarik benda atau mendorong benda ini, kemudian 90 derajat dengan dia ada gaya normalnya atau gaya ke bawah ini, yang itu dipengaruhi oleh gravitasi daripada benda. Kemudian disinilah resultan daripada gayanya itu. Jadi resultan gayanya itu adalah yang ke arah F itu. Jadi kalau kita lihat di sini, benda ini akan bergerak kalau ada gaya yang tiga ini ada Fn, F dan Fs. Gaya nilai yang menyebabkan sistem kita ini melakukan perpindahan atau bergerak. Misalnya pertama dia dari titik nol, kemudian dia akan bergerak lagi sejauh lintasan S, kemudian dia akan bergerak secara melingkar atau parabola.
bergerak secara melingkar atau parabola yang dipengaruhi oleh F, Fs, dan Fn. Jadi dari kurva itu, bentar ini gimana menghapusnya. Terus. Nah, jadi kurva tadi yang saya tunjukkan tadi merepresentasikan sebuah jalur lintasan atau path dari sebuah benda atau sistem dengan massa M pada sistem yang tertutup. Jadi massa M ini maksudnya yang tertutup itu adalah sistem kita yang memiliki massa tadi tidak bisa berubah-ubah massanya, tidak bisa berkurang ataupun bertambah. Bergerak secara relatif pada koordinat X, Y, X and Y. Kecepatan daripada pusat dari massa atau sistem kita tadi itu dinyatakan dengan huruf V besar karena kecepatan ini merupakan besaran vektor. Kemudian the body is acts on by a resultant force F. Jadi sistem atau benda tadi bergerak dengan diberikan gaya dengan resultannya itu F. Yang tadi ada Fs dan Fn. Yang mana akan bervariasi sesuai dengan jauhnya jarak atau magnitude dari lokasi pada lintasan tadi. Jadi pada lintasan ini gayanya ini akan berbeda-beda setiap pergerakan darinya. Resultan atau penjumlahan dari gaya pada komponen Fs, resultan daripada gaya F tadi dapat diuraikan menjadi Fs dan Fn. Fn yang ke bawah, Fs yang datar. Fn ini normal atau tegak lurus kepada Fs. Atau dia sejajar menyentuh daripada lintasan yang berbentuk parabola tadi. Efek ataupun akibat dari komponen gaya Fs yang ke samping akan merubah besar kecepatan karena dia mengikuti lintasan. Nah, kalau kita bayangkan dia mengikuti lintasan di mana akibat daripada komponen Fn, jadi kalau Fs tadi akan mengakibatkan kecepatan, kemudian komponen Fn is to change the direction of the velocity, akan merubah arah daripada kecepatan. Jadi bukan besar kecepatannya, Fn ini akan merubah arahnya. Jadi arahnya bisa melengkung berbentuk parabola itu karena Fn. Sementara kecepatan melintasi lintasan berbentuk parabola itu adalah disebabkan oleh Fs. Sedangkan S di gambar tadi adalah merupakan posisi sesaat daripada sistem ataupun benda yang diukur pada berbentuk lintasan. Kalau kita tengok di sini berbentuknya lintasannya. Jadi dia tidak diluruskan, tapi mengukur sesuai dengan bentuk lintasannya. Yang diukur dari fixed point atau titik asal 0. Kemudian karena F dapat berubah
atau bervariasi dari lokasi atau tempat satu titik ke titik lainnya. Jadi setiap titik ke titik lainnya itu besar F itu akan berubah. Maka besar daripada Fs dan Fn secara umum Fs dan Mn itu adalah fungsi dari S. Jadi tadi ada kecepatan, besar kecepatan dan arah posisinya, posisi dari kecepatan, sorry, arah dari kecepatan dan besarnya kecepatan itu dipengaruhi oleh Fs dan Fn. Jika kita melihat bahwa benda tadi bergerak dari sejauh S, yang pertama itu S1, yang mana besar kecepatannya adalah V1. Jadi pada saat jaraknya S sebesar S1 itu kecepatannya adalah V1. Dengan kemudian jarak yang berikutnya adalah S2 dengan kecepatan V2. Ini tidak digambarkan di sini ya. Belum ada gambarnya. Jadi pada saat jaraknya masih S1 itu dia kecepatannya atau V-nya itu V1. Pada saat jaraknya S2 atau bertambah jarak berikutnya setelah S1 tadi kan dia bergerak lagi. Katakanlah titik berikutnya adalah S2, maka kecepatannya adalah V2. Jika kita mengasumsikan bahwa hanya terjadi interaksi antara benda tadi atau sistem kita tadi dengan lingkungannya atau sekitarnya yang melibatkan gaya F. Jadi gaya F tadi akan mendorong atau menarik benda tadi dan itu akan mempengaruhi lingkungan di luarnya. Atau dengan menggunakan hukum Newton mengenai perpindahan besar daripada komponen Fs itu berhubungan dengan perubahan daripada V. Jadi Fs itu gaya yang ke samping tadi ya, yang dia berimpit dengan kurva lintasan. Itu berhubungan dengan perubahan besar V. Tadi kan V. Kalau Fn itu berhubungan dengan arah V. Maka bisa dibuat rumusan Fs yang ke atas tadi sama dengan M kali dV per dt. Karena dia berhubungan dengan kecepatan, perubahan kecepatan. Jadi dia berhubungan dengan perubahan kecepatan. M kali dV per dt. Kemudian menggunakan hukum rantai, ini bisa ditulis bahwa Fs sama dengan M kali dV per ds kali ds per dt. Nah, ini harus kita jelaskannya. Kenapa dia bisa merubahnya seperti itu? Bahwa massa kali perubahan kecepatan terhadap perubahan jarak. Karena perubahan kecepatan tadi juga dipengaruhi oleh perubahan jarak. Sedangkan perubahan jarak itu juga dipengaruhi oleh perubahan waktu. Jadi semakin banyak panjang waktunya, maka jarak itu akan semakin makin besar atau semakin bertambah. Makanya M kali dV per ds kali ds per dt. Hasilnya itu sama dengan M kali dV per dt. Tahu hasilnya kalau kita uraikan lagi. M kali V dV per ds. M kali V. Jadi ds per dt ini sama dengan kecepatan kan? Kecepatan kali dV per ds. Di mana V sama dengan ds per dt atau jarak dibagi dengan waktu. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu itu ke kecepatan. Dengan kembali kita mengubah persamaan 2.2 ini,
kemudian mengintegrasikannya dari S1 ke S2. Jadi kita pengen menjumlahkan atau mencari besarnya gaya dari titik satu ke titik dua. Maka kita integralkanlah gaya yang rumusnya itu adalah M kali V dV per ds sama dengan eh, dari S1 ke S2 yaitu Fs dikalikan dengan ds. Kalau MV kali M kali V kali dV itu batas integralnya itu dari kecepatan awal V1 sampai ke kecepatan V2. Tapi kalau gayanya itu dari jarak pertama ke jarak kedua. Karena gaya itu dia mempengaruhi perubahan jarak. Ya, ini tadi gambarnya. Kita lihat sebentar saya mau mengapa. Oh, ini dia ada penghapusnya. Nah, kemudian integral daripada 23 tadi atau integral dari V1 ke V2 MV kali DV sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi integral dari M kali V dengan variabel berubahnya itu adalah V. Setiap perubahan V. Maka kalau kita integralkan seperti ya, biasanya matematika setengah M V kuadrat. Itu V2 dari V1 ke V2. Sama dengan setengah M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jumlah setengah MV kuadrat ini merupakan energi kinetik atau disingkat dengan Ki atau kinetical energy dari sistem kita. Sedang energi kinetik ini sendiri adalah besaran skalar. Nah, jadi kalau energi kinetik itu besarannya adalah skalar, bukan lagi besaran vektor seperti gaya tadi. Perubahan energi kinetik atau delta Ki dari benda yang sistem kita tadi itu adalah delta Ki sama dengan Ki2 dikurang Ki1 atau eh, konstanta kinetik energi 2 dikurang kinetik energi 1. Jadi energi kinetik ketika berada posisi waktu yang lebih lama, lebih belakangan atau setelah T2 dikurangkan energi kinetik ketika dia masih berada pada posisi T1 atau setengah M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Kalau disederhanakan jadi setengah MV2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, simbol delta ini selalu ini mengartikan atau bermakna nilai akhir dikurangi dengan nilai awal. Jadi delta itu perubahan dari awal ke akhir. Berapa perubahannya itulah delta sebagaimana di rumus-rumus matematika. Kemudian integral daripada sisi kanan persamaan 23. Nah, persamaan 23 tadi ini, persamaan 23 ini F kali ds diintegralkan dari S1 ke S2 adalah kerja yang dilakukan oleh gaya Fs. Jadi ini kerja yang dilakukan oleh gaya Fs itu integral dari Fs. Jadi jumlah dari semua gaya-gaya itu adalah kerja. Kerja dari gaya Fs sebagaimana benda atau sistem kita tadi bergerak dari S1 ke S2 sepanjang lintasan. Dan kerja juga merupakan
besaran skalar atau skalar quantity. Jadi dengan menggunakan persamaan 24 tadi, persamaan 23 bisa kita sederhanakan menjadi setengah M V2 kuadrat dikurang M V1 kuadrat sama dengan integral F kali ds atau kerja yang dilakukan benda dari S1 ke S2. Yang mana rumus dari kerja dalam produk skalar atau dot product dari gaya, dari vektor gaya, dan perubahan vektor ds atau perubahan apa jarak tadi. Maka persamaan 26 tadi dapat dinyatakan sebagai kerja atau resultan gaya daripada eh, benda atau sistem yang kita amati tersebut. Jadi dia atau kerja itu adalah seluruh gaya yang diberikan kepada benda itu dari posisi S1 ke posisi S2. Gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu ketika ada sebuah sistem kita, kemudian dia diberikan gaya, maka setiap saat itu kan gaya itu selalu diberikan. Tidak boleh dia sesaat saja diberikan gaya. Nah, tidak bisa sesaat aja, tapi harus setiap saat dia diberikan gaya. Sehingga kalau dijumlahkan gaya yang diberikan dari detik 1, detik 2, detik 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu adalah menjadi kerja yang diberikan kepada benda atau sistem kita tadi. Bergantunglah ya, kerja diberikan atau kerja yang dihasilkan oleh sistem. Tapi kalau dalam contoh ini adalah kerja yang diberikan dengan memberikan gaya kepada benda tadi. Jadi energi kinetik dapat berikan tanda dari nilainya dengan mengetahui massa dari benda dan kecepatan relatifnya pada kecepatan relatif sesaatnya. Jadi dengan mengetahui massa sama kecepatan relatifnya, maka dapat diketahui energi kinetik dari sebuah benda. Karena rumusnya itu adalah setengah M massa kali V adalah kecepatan saat daripada benda tersebut. Jadi dari sini energi kinetik merupakan sebuah apa namanya properti itu kekhasan daripada sebuah sistem kita. Jadi sebuah sistem itu harus memiliki yang namanya energi kinetik. Karena energi kinetik dari sebuah sistem atau benda tadi merupakan semua energi padanya, maka dia dikatakan extensive property atau eh, ke apa ya nah, properti itu kekhususan atau kekhasan ciri daripada atau kepemilikan dari benda tadi, gaya yang dimiliki oleh benda tadi secara ekstensif. Ini ada penjelasan juga ya. Did you ever wonder what happened to the kinetic energy when you step on the brakes of your moving car? Jadi kalau kita menekan rem katanya di mobil kita atau kendaraan kita, maka apa yang terjadi dengan energi kinetiknya? Nah, kan tadi benda bergerak, setiap benda bergerak kan ada massanya, benda tadi mobil atau kereta kita itu punya massa dan punya kecepatan. Maka dia punya energi kinetik namanya setengah mv kuadrat. Jadi bagaimana katanya kalau kita rem atau kita brake kendaraan kita ini? Maka automotive engineer atau insinyur otomotif memiliki hasil daripada uh, hybrid hybrid vehicle
combining regenerative braking. Maka dia akan menghasilkan apa ya? Jadi kendaraan itu ketika dia berjalan, kita gas lah katakan. Ini untuk mobil listrik ya. Kasusnya pada mobil listrik ini jadi udah lain lagi kasusnya. Pada mobil listrik ketika dia berjalan, kita gas, kita berikan energi listrik pada motornya sehingga dia berputar. Kemudian ketika kita biarkan dia, kita rem, maka terjadi yang namanya pengurangan kecepatan dari motor tadi sehingga dia akan berubah fungsi menjadi generator atau regenerative braking. Jadi ada pada saatnya dia me, memberikan energi listrik, kemudian dia menghasilkan energi listrik itu namanya regenerative braking. Yang dia akan memberikan energi kepada baterai daripada mesin mobil listrik tadi. Jadi ginilah prinsipnya. Ketika misalnya eh, ditanjakan mobil listrik ini kita berikan arus listrik ke motornya sehingga dia akan memutar roda kita. Tapi ketika di turunan, eh, roda kita yang akan memutar daripada eh, rotornya, memutar rotornya itu. Sehingga dia akan berubah menjadi namanya generator atau dia bisa menghasilkan listrik kembali kepada baterai. Katakanlah dicaskan ke baterainya kan, dihubungkan ke baterainya. Kalau di mobil biasa tentunya tidak seperti itu. Jadi apa? Nggak bisa dia kalau mengisi lagi kendaraan itu. Ketika kita berada di turunan, paling ya minyak ataupun bahan bakarnya bisa lebih hemat gitu. Tapi misalnya kita matikanlah mesinnya supaya kita bisa menghemat daripada bahan bakar kita. Sedangkan mobil akan tetap berjalan menggunakan energi potensialnya atau menggunakan eh, gaya dia dalam bergerak karena turunan tadi. Itulah prinsip daripada termodinamika itu. Salah satu contohnya itu yang berhubungan dengan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika yang menjelaskan bahwa energi itu kekal. Jadi ketika motor listrik tadi kita berikan energi, arus listrik, kemudian kita rem dia, maka eh, energi listrik itu akan dibalikkan lagi ke baterai sebesar energi yang kita berikan tadi. Itulah hukum daripada hukum pertama termodinamika atau hukum kekekalan energi. Kalau tadi energi kinetik, sekarang energi potensial. Gambar yang kita amati ini gambar yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini dia gambarnya, kecilkan sedikit. Ya, ini gambarnya. Nah, ini dia. Persamaan 26 merupakan prinsip mana persamaan 26? Nah, ini persamaan 26 yang F kali ds tadi.
merupakan prinsip daripada hukum Newton yang kedua, mana persamaan memberikan hubungan antara dua definisi konsep, yaitu kinetik energi dan kerja, atau energi kinetik dan kerja. Tadi kerja itu adalah eh, gaya total yang diberikan kepada benda itu bergerak dari titik satu ke titik yang berikutnya. Kemudian pada hal ini, yang energi potensial, pembahasan energi potensial ini, menggunakan, digunakan persamaan ataupun hukum Newton tadi digunakan sebagai sebuah titik keberangkatan eh, menuju extends the concept of energy, konsep energi yang ekstensial atau apa ya, extend itu semacam sambungan gitu atau lanjutan. Untuk memulai, eh, kita melihat gambar 2.2 ini dia gambarnya. Gambar ini, ya, gambar itu, maka yang memperlihatkan sebuah massa M yang bergerak secara vertikal dari elevasi Z1, yang ini Z1 ke Z2. Jadi dari Z1 ini ke Z2. Bergerak, inilah yang posisi keduanya. Yang posisinya itu diukur berdasarkan jaraknya dari bumi atau relatif terhadap permukaan bumi. Ada dua gaya yang diperlihatkan yang berlaku pada sistem ataupun benda yang kita amati ini namanya sistem, yaitu downward force atau gaya ke bawah. Downward force ketika adanya gravitasi yang mempengaruhi benda itu dengan besaran M kali G. Kemudian ada lagi satu gaya yaitu vertical force dengan besar R, merepresentasikan resultan ataupun penjumlahan daripada gaya yang terjadi pada benda itu. Jadi yang gaya R ini adalah resultan daripada gaya ke bawah, kemudian dia akan ditarik ke bawah, kemudian ada juga gaya yang ke atasnya. Jadi magnitude R atau besarnya R itu merupakan merepresentasikan, menggambarkan resultan ataupun hasil dari semua gaya yang diberikan kepada benda. Kerja dari setiap gaya yang diberikan kepada benda, seperti gambar ini, dapat ditentukan menggunakan eh, definisi yang sebelumnya, yaitu definisi mengenai lintasan, mengenai sudut, bahwa kerja total merupakan penjumlahan secara aljabar. Secara aljabarnya artinya dijumlahkan aja, nggak ada negatifnya, nggak ada vektornya, pokoknya dijumlahkan secara total dari setiap nilai masing-masingnya. Yang sesuai dengan persamaan 26, total kerja sama dengan perubahan daripada kinetik energi. Seperti persamaan yaitu setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan integral R kali DZ dikurang integral MG kali DZ. Jadi karena gayanya tadi ada gayanya itu ada R, kemudian ada juga MG, maka dia sama-sama diintegralkan jarak DZ itu sama dengan DS pada persamaan yang sebelumnya. Nah, DS atau DZ. Karena lintasannya tegak lurus atas bawah maka DZ. Kalau lintasannya kiri kanan maka DX. Kalau lintasannya depan belakang maka DY. Gitu aja. Sama sih sebenarnya adalah lintasan.
Cuma karena energi potensial itu jarak lintasannya itu dari atas ke bawah, karena pengaruh eh, gravitasi. Gravitasi pengaruhnya adalah ke bawah dan ke atas. Maka energi yang dihasilkan atau energi yang diberikan kepada benda ini besarnya adalah R kali dz, yaitu yang ke atas, dikurangi dengan eh, integral mg kali dz atau gaya yang ke bawah. Jadi tanda minus pada sebelum yang mana pernah ditunjukkan pada persamaan sebelumnya itu karena gravitasi. Jadi karena gravitasi itu ke arah bawah, sementara gaya R itu ke arah atas, maka tanda gravitasi itu menjadi minus. Nah, integral pertama eh, integral pertamanya pada persamaan 27 tadi yang R dz menyatakan kerja yang dilakukan oleh R pada benda atau pada sistem kita yang bergerak vertikal dari Z1 ke Z2. Jadi gayanya mendorong atau mengangkat benda tadi sehingga dia bisa terangkat ke atas. Dari Z1 ke Z2. Kemudian gaya yang kedua adalah integral daripada mg kali dz. Mg kali dz itu adalah gaya gravitasi yang mempengaruhi daripada benda itu. Sehingga integral menjadi integral dari Z1 ke Z2 mg kali dz sama dengan mg kali Z2 dikurang Z1. Sama seperti tadi, setengah MP2 dikurang setengah MP1 kuadrat atau setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Di mana percepatan gravitasi diasumsikan sebagai konstan dengan eh, apa ketinggian berapapun. Kecepatan gravitasi itu tetap. Dengan menggunakan persamaan 28 dan 27, maka didapatkan bahwa setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat tambah mg kali Z2 dikurang Z1 sama dengan integral R kali dz. Dari Z1 ke Z2. Jadi gaya yang digunakan ke atas itu sama dengan gaya yang digunakan ke bawah. Oke, saya kira karena waktunya sudah hampir habis Zoom kita, saya cukupkan ya sampai di sini. Seolah kita lanjutkan lagi pembahasan kita minggu depan. Silakan kalian belajar, baca lagi apa yang berhubungan dengan termodinamika ini. Kita masih membahas secara dasar sekali mengenai hukum satu termodinamika. Oke, terima kasih adik-adik. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.